hari dengan NIM 1813062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume video penginderaan jauh ke lautan mengenai satelit. In the first resume video with English version, the first video talk us about satellites that could get information from electromagnetic radiation and solar radiation. And solar radiation have part consists of cosmic rays, gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, radar, FM, TV, shortwave, and EM. And first video said that if satellites had 3 sensors, so we got 3 information from the 3 different part of the sensor. Cosmic rays, gamma rays, and X-rays are short wave or low radiation because they have been broken in the atmosphere or they scatter in the atmosphere when they enter the earth, or it is absorbed by the stratosphere. The video taught us about basic laws, optical depth, mean free path, black body radiation, wind displacement law, or how to measure the wavelength a BB emits most of its energy at, and Stephen Boltzmann law about flux is proportional to T4. And the first video taught us about picture with its intensity of the different black body that has having temperature ranging from 3000 until to 6000 Kelvin, and 6000 Kelvin represents sun. The maximum energy coming out from a body from 600 Kelvin, you will see that it's coming from shortwave radiation. So this defense of Boltzmann's law states that every body whose absolute temperature is above 0 kelvins emits energy in a spectrum of wavelength which is proportional to the power of its absolute temperature, and that's what's shown here. And wind's displacement law states that with increasing temperature, the maximum energy is displaced to the shortwave radiation, and that's typically seen from a body of 6000 Kelvin. The video taught us about the peak is displaced to long-wave radiation, and the other example is Earth itself. The absolute temperature of Earth is 290 Kelvin, and the maximum energy coming out is 6 mm, which means that it is ER radiation. And the advantage of remote sensing over in situ that it is give a cinematic coverage. Another example is a picture of satellite with information of habitat, landscape, and infrastructure. The first video is talk us about characteristic or the orbital of the satellites, which has had 2 orbital, and the first orbital is polar or orbiting satellites. These are launched at height between 700 to 900 kilometers, and it revolves around the Earth while the Earth rotates from the west to east. And these are satellites which called those are the satellites used for receiving the source from land and the ocean. The second one is geostationary satellites. The satellites launch at height of 36,000 kilometers, and the terminology itself suggests that it's geostationary, that means with respect the stationary itself. But the speed of the Earth and the speed of the satellite be the same. The first video is talk us about various applications of remote sensing. First is about for forestry, biodiversity, forest, and deforestation. Second is for water source management. 3 about habitat analysis. And number 4 is environmental assessment. Number 5 is pest or disease outbreaks. Number 6 is impervious surface mapping. And 7 is hydrology and mineral province. And 8 is geomorphology, and 9 is ocean biology, and number 10 is aerosol and climate. The video is talk us about the necessity of coastal region 2. The first is to protect environment, restore and maintain resource by monitoring coastal and inland waters.
And second one is create and sustain a healthy and clean coastal water for societal benefit. And number third is awareness of blue water among local population. The video is talk us about a coastal water climate, water and water quality too. And number one is coastal water, weather in terms of outbreak, poisonous bloom. And second is quicker decision on usage of resources and improved forecasting isolated coastal events. And the video is talk about the interaction of visible part of electronic spectrum or waves with the waters of different optical domains. And the video talk us too about inland water is either red or brown or a low color in the picture. It is depending on what the substance prevailing in the water column, or depends on what is the optically active constituent prevailing in that water. And on the coastal water, major optically active constituent there is phytoplankton, and therefore, when this visible light interact with the coastal water, the color is green. And when in the open ocean, the color of the water is blue. The reason that is in the open ocean, certainly we have phytoplankton, but the concentration are very less. And that means that the controlling factor of the light is being controlled by water molecule as a result of photons associated with the blue light is getting scattered. Different turbidity level will means different optically active constituent. So more dissolved organic matter, the color is different. Oke, pada video kedua akan saya jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita dapat melihat absorpsi spektral, spektrum klorofil dan molekul air pada kasus molekul pertama dan sifat lainnya pada kasus molekul yang kedua. Ketika disatukan, misalkan klorofil dan molekul air disatukan dan kemudian mencoba melihat spektral A dan spektral B, pada kasus pertama air dan pada kasus kedua air didapatkan gambar seperti yang akan saya tunjukkan. Nah, pada gambar kasus air pertama kita dapat melihat bahwa absorpsi terendah ditemui pada ukuran 400 hingga 500 mm dan semakin meningkat dengan bertambah panjangnya gelombang. Hal ini dikarenakan karena absorpsi oleh molekul air. Nah, kita juga dapat melihat bahwa absorpsi berbanding terbalik terhadap backscattering, di mana semakin sedikit absorpsi, maka semakin besar backscattering. Nah, pada gambar kita dapat melihat backscattering dari ukuran 400 hingga 500 nanometer lebih besar pada kasus air pertama, dan kebalikannya dapat dilihat pada kasus air kedua, di mana absorpsi lebih besar pada 400-500 nanometer, yang berarti bahwa backscattering lebih rendah pada ukuran 400 hingga 500 nanometer dan meningkat dengan bertambahnya panjang gelombang. Nah, pada kenyataan atau di dunia nyata, hal ini dicerminkan di mana dengan bertambahnya kekuruhan air, maka refleksivitas akan berpindah ke gelombang yang lebih panjang. Nah, hal serupa dapat dilihat pada RRS, dikarenakan RRS merupakan pembawa informasi. Pada gambar kasus air pertama, kita dapat melihat bahwa gelombang cahaya biru lebih banyak dipantulkan kembali. Namun pada kasus air yang kedua, kita dapat melihat bahwa gelombang cahaya yang lebih banyak dipantulkan kembali lebih beragam, bisa berwarna biru, kuning ataupun merah. Dan inilah yang dapat dinamakan optical complexity. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui bahwa RRS merupakan fungsi dari A dan BB dengan total A dan total BB, di mana pada kasus air pertama nilai A dan BB ditentukan oleh molekul air dan klorofil, dengan peranan molekul air hanya terlihat pada gelombang di atas 500 nanometer. Sedangkan pada kasus air yang kedua, ini ditentukan dari klorofil, TSM, CDOM, dan molekul air. Dan pada kasus air yang kedua, kita memiliki tugas untuk menghasilkan suatu algoritma yang dapat menghasilkan nilai dari RRS.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit gambar dari in situ observation yang dilakukan di lapangan yang dijelaskan pada video. Nah, dari dataset yang telah ditunjukkan seperti RRS dan A dan BB merupakan hasil observasi dari in situ. Nah, observasi in situ menggunakan radiometer yang dapat mengukur upwelling dan downwelling radiance, klorofil, CDOM, backscattering, sehingga kita mendapatkan profil dari suatu perairan. Nah, hal lain yang dilakukan adalah photometer atau operasi yang digunakan untuk mengukur perakiraan kedalaman optik dari aerosol. Kita juga dapat mengetahui bahwa hidrodinamika dari suatu perairan merupakan gaya terpenting yang mengatur optik, sehingga penting memiliki data mengenai salinitas dan suhu air dengan menggunakan CTD. Kemudian sesidis. Nah, sesidis ini digunakan di perairan dangkal di mana menggunakan kedalaman dari stasiun harus 3 kali lebih dalam dibandingkan dengan kedalaman air guna meminimalisir refleksivitas yang berasal dari dasar air. Kemudian saya akan menjelaskan gambar mengenai spectral remote sensing reflectance RRS atau spectral signature. Nah, pada gambar kita dapat melihat bahwa gambar dari air dengan radiometer pada sebuah modul mengambang atau yang di atas, dan gambar kedua yang lebih bawah juga merupakan gambar dari air. Kita dapat melihat perbedaan dari gambar di mana gambar di atas memiliki warna kehijauan, sedangkan gambar di bawah memiliki gambar kebiruan. Nah, gambar ini juga menunjukkan perbedaan antara sensor optik dan sensor satelit. Pada grafik kita dapat melihat puncak atau peak yang berbeda dari kedua gambar pada grafik. Nah, dari gambar ini kita juga dapat mengetahui bahwa dibutuhkan koreksi atmosfer dalam menggunakan data dari satelit. Nah, hal ini dikarenakan pada ketinggian satelit hampir 80% dari radiance didapatkan dari atmosfer dan permukaan laut. Dan penting halnya untuk memiliki koreksi atmosfer yang baik untuk mendapatkan data akurat dari satelit. Kemudian ada spectral signature atau RRS 0+ in coastal water mean and standard deviation. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat kompleksitas dari kolom perairan. Pada gambar diperlihatkan spektral RRS dari saat sebelum munsan dengan garis biru menunjukkan mean dari spektral dan variasi menunjukkan standar deviasi. Pada video yang kedua juga dijelaskan mengenai variabilitas yang lebih banyak dapat dilihat pada gambar yang berkorespondensi terhadap spektral RRS, di mana kita dapat melihat beberapa kolom perairan berwarna biru, berwarna hijau, dan di antara biru dan hijau. Sedangkan pada perairan estuari, kita dapat melihat refleksivitas maksimum berasal dari gelombang yang lebih panjang. Kemudian gambar spectral signature from water or different optical domains. Nah, pada gambar tersebut kita dapat itu didapatkan dari estuari di gua, dan kita mendapatkan dua spektrum yaitu peak spectra dan flat spectra, yang berarti bahwa data yang didapatkan dari kedua titik itu tersebut berbeda. Perbedaan ini harus kita selesaikan dan maka kita akan mendapatkan konsentrasi dari klorofil. Contoh lain dari non-linearity di mana refleksivitas maksimum dari grafik di atas berasal dari gelombang hijau, sedangkan pada grafik di bawahnya refleksivitas maksimum berasal dari gelombang yang lebih panjang. Kemudian berikut merupakan contoh yang menunjukkan bahwa ketika terdapat kolom perairan dengan tingkat salinitas yang rendah yang berasal dari Teluk Bengal menuju Laut Arab, maka hal tersebut dapat mempengaruhi buoyansi dan perairan tersebut, yang kemudian dapat mempengaruhi kekeruhan dari setiap air yang dapat mempengaruhi refleksivitas dari kolom air. Nah, pada tabel kita dapat melihat 3 stasiun di mana SP00 memiliki warna hijau, SP20 merupakan flat spectra, dan SP30 berwarna biru. Ketiga perbedaan ini menunjukkan non-linearity dari suatu perairan yang kita harus perbaiki untuk mendapatkan data klorofil yang akurat. Kemudian pada gambar radiative transfer total radiance received by a pixel of optical sensor. Nah, di mana pada gambar di atas kita dapat melihat Fs lambda yang merupakan solar radiance yang melalui angkasa dan memasuki atmosfer. Dan ketika memasuki atmosfer akan mengalami scattering yang ditangkap oleh satelit. Selanjutnya, cahaya juga akan mengalami scattering dari partikel aerosol yang akan ditangkap oleh satelit.
Nah, geometri dari permukaan laut juga akan menghasilkan reflektan. Refraksi juga terjadi dikarenakan cahaya akan melalui media dengan kepadatan yang berbeda, atau kepadatan rendah ke kepadatan yang tinggi. Nah, cahaya yang melalui semua refraksi dan refleksivitas kemudian akan bereaksi dengan zat yang aktif seperti optik, CDOM, klorofil, dan lain-lain, dan kemudian akan kembali ke satelit. Pada gambar ini juga kita dapat melihat jika kita ingin meneliti karang, maka akan terdapat satu hal lagi yang kita perlu masukkan ke dalam perhitungan tersebut, yaitu bottom reflectance, hingga mendapatkan persamaan seperti yang ada di gambar. Dan kita dapat menyebutkan bahwa persamaan ini merupakan persamaan yang dinormalisasi, dikarenakan ketika kita mengambil data, kita akan menemui tutupan awan, sehingga akan dimasukkan juga ke dalam persamaan, sehingga persamaan akan lebih ideal digunakan, merupakan persamaan RRS. Kemudian gambar selanjutnya ada hipotesis mengenai direct effect of aerosol on the incoming solar radiation or clear sky. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa aerosol yang memiliki sifat scattering, sehingga ketika gelombang tampak melalui atmosfer, maka gelombang akan berinteraksi dengan aerosol sehingga akan ditemui peningkatan dalam planetary albedo yang akan berdampak pada penurunan suhu. Sedangkan ketika ditemui aerosol yang memiliki sifat absorbing, maka akan ditemui penurunan dari planetary albedo yang berdampak pada peningkatan suhu. Di lain pihak, seperti yang kita ketahui bahwa bumi juga menghasilkan radiasi. Ketika radiasi tersebut sampai ke atmosfer, akan dipancarkan kembali ke aerosol, maka akan terjadinya peningkatan suhu. Dan dari gambar kita juga dapat mengetahui bahwa untuk mendapat koreksi aerosol pada optical remote sensing sangat sulit didapatkan. Nah, sebelumnya peneliti berasumsi bahwa aerosol memiliki sifat scattering, akan tetapi ketika di wilayah pesisir kita akan menemui tingkat adveksi yang tinggi dari aerosol, sehingga perlu dibenarkan atau dikoreksi ketika melakukan pengamatan. Kemudian pada gambar like climate and depth of shield maximal along west coast of India, pada gambar kita dapat melihat bahwa data klorofil, di mana kita dapat melihat klorofil maksimal sekitar 70 meter pada titik pertama, pada titik kedua berada di kisaran 55 meter, dan pada titik ketiga berada pada kisaran 40 meter. Nah, ini berarti dengan bertambahnya turbidity atau kekeruhan, maka tingkat penetrasi cahaya menurun, sehingga fitoplankton bergerak menuju cahaya. Kemudian pada gambar selanjutnya kita dapat melihat gambaran dari proses alga blooming, di mana titik hijau menunjukkan blooming alga, dan dengan menggunakan algoritma yang sebelumnya telah dijelaskan, kita dapat melihat dengan jelas fitur dari alga blooming yang dipresentasikan oleh warna merah pada gambar. Akan tetapi ketika dibandingkan, ditemui overestimasi, sehingga dari ini kita dapat mengetahui bahwa band ratio algoritma tidak baik digunakan di wilayah perairan pesisir. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan kata Santi Om.